Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo bantah dengan salam sang dalam bersau. Lun ulangi, mudah-mudahan yang jawab salam ulun tuan Allah beri rahmat, Allah beri berkah, terlebih-lebih di malam ganjil, di uro ganjil bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tahu, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Ahzab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Hadirin jamaah salat subuh berjamaah yang kali kita tunaikan pada minit yang kau ikut, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dile pujo segala pujo, sama-sama kita puo, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang kali nepertemukan kitanya di masjid yang mulianya, di bak mulun yang mulianya, di bak uro yang insyaallah mulianya, di bak akhir-akhir bulan Ramadan, di bak uro yang 20 sekurang Ramadan, Allah kusapat kitanya di bak subuh yang penuh berkahnya di dalam masjid. Dan juga atas nikmat-nikmat yang kali nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, beribu-ribu nikmat yang kita rasakan. Di antaranya nakih dua buah nikmat yang dengan dua buah nikmatnya kita mohon tanya selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Pertama dua buah nikmatnya yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Keberuntungan bagi kita yang lahir dari rahim siro urang cik gitanyo yang memang ka Islam. Nyan sabuh nikmat luar biasa. Karena yang di luar yang diminta kebenaran-kebenaran hingga menjadi siro mu'alaf. Namun tayo tidak perlu perjuangannya. Allah nabi dari semenjak gitanyo lahir yang kaga azankan li urang cik itu gebetuli kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Temaulannya nikmat lain lom yang sering kita yang abai dan sering kita yang lupa, yaitu nikmat sehat. Dan sering kita yang tapaso makanan yang hanagat dalam tubuh kita yang mampu merusak tubuh kita padahal tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an suratul Kahfi ayat 1 kurang. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai saja tacok ilaut ban saboh laut tapegat ke tinta tanuk tulis kalimat-kalimat Allah, tanuk tulis nikmat-nikmat Allah yang kagebi kepada kitanya, niscaya hanasib ilaut ban tigom dunia. Musuh kita mahlum ilaut sebanyak hal yang sama, manteng hansip sit untuk kita tulis nikmat yang kagebi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hanjit han gitanyo harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fit hudep bandum urang na rasa. Olehnya pun dalam tubuh gitanyo begitu banyak nikmat yang tanyo hitung. Terlebih nikmat tanyo truk ke dalam masjidnya. Nikmat udara yang mentang gitanyo hirup uronyo. Karena saudara-saudara gitanyo yang kagecok nikmat menghirup udara, yang hana gerasakan le kiban nikmat menikmati bulan Ramadan, yang kaawai niwa ni Allah Subhanahu wa taala. Nyan patut gitanyo syukuri. Nikmat organ tubuh, darah yang manteng mengalir, yang hana pakai mesin. Karena di antara gitanyo mungkin untuk mengaliri darah ka payah pakai mesin. Perlu ta syukuri nikmat organ tubuh yang manteng judi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehnyan yang perlu ta jaga bek sampai nyan rusak. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali nepegah organ tubuh yang Allah beri kepada gitanyo di samping nyan sebagai nikmat, nyan pih merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nan diamanahkan ta jaga. Dan kan hanya ta jaga amanah organ tubuh yang kana bak tanyonyo kelak akan gitanyo pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ho ta melangkah, ho ta menggerak, pe ta semike, pe yang taniat kesawana dendam, kesawana dengki. Tema olehnya selawat besertakan salam sama-sama gitanyo sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah siro pemuda padang Sahara yang bertitel dengan titel Habibullah dan berpangkat dengan pangkat Rasulullah, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok uswatun hasanah, teladan yang baik yang kanubi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Seluruh umat manusia dapat menjadikan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Pun dalam sebuah karya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang tulis bukunya kan orang Islam, tapi dengan kejernihan pikiran dinobatkan Nabi Muhammad sebagai sosok pemimpin paling berpengaruh di dunia, bukan saja dalam bidang agama, namun saja dalam bidang-bidang yang lain, kepemimpinan, sosial, militer, dan bidang-bidang lainnya. Nabi Muhammad nomor wahid. Lantas pakan gitanyo hana tacok Nabi sebagai idola, pakan tacok idola yang hana pantas ta idolakan. Pekeh pemain bola, pekeh artis, lo yang tak jadikan idola yang seharusnya hana pantas tak jadikan idola. Yang menjadi pelajaran bagi gitanyo. Acita kalan kiban gebegah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bagi semua suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang gitanyo yang kahadir dalam masjidnya yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhirah, dan menanti kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, nyantu urang-urangnya gitanyo mandum insyaallah yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak lebih dari sirbe ton yang kau likut
Baginda Rasul pernah merindukan gitanyo ban Bandung, merindukan gitanyo yang na di dalam masjidnya uronyo, dan disampaikan kepada sahabat dengan rindu kepada urung-urung yang hidup setelah kehidupan baginda Nabi. Tiban gebegah Nabi kepada sahabat, sungguh aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Menghirin untuk sahabat, bertanya oleh Umar, wahai Rasul, pakan gebegah drone rindu kepada saudara-saudara drone, pegah kamu kan saudara drone, bukan oleh Umar. Dijawab oleh Nabi, kan wahai Sayyidina Umar, urang drone kan saudara lon, urang drone sahabat lon yang hidup sezaman dengan lon. Gebegah oleh Nabi, saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah melihatku. Mereka hidup jauh setelah zamanku. Nyokeh getanya uro-uronyo ban Bandung yang gerindukan oleh Nabi, maka sudah sepantasnya dan seyogyanya ginanya pun merindukan kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat lentuan nalam saboh kisah riwayat dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah ngeduk-duk dengan para sahabat. Di sinan na Sayyidina Abu Bakar, na Umar, na Utsman, na Ali, dan na sahabat-sahabat yang lain. Nenayang si le Nabi kepada para sahabat yang duduk dalam perkumpulannya, wahai sahabat lon, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah? Netanya oleh Nabi, purung drone netepu, so hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah. Teiyam tek sahabat, lam teiyam nyan, nasiro sahabat yang berjaro, wahai Nabi, hamba yang paling mulia para malaikat, wahai Nabi. Dekem Nabi. Dia jawab oleh Nabi, nyan sikat ente, malaikat hamba Allah yang mulia. Malaikat dengan Allah, malaikat selalu berzikir kepada Allah, malaikat selalu beribadah kepada Allah, malaikat tidak pernah membangkang Allah, malaikat selalu mengikuti perintah Allah. Kiban yang ken Allah, yang sikap pantas mulia gebegah di Nabi. Tiam sahabat, lam tiam nyan disebut oleh sahabat yang lain. Karena gebegah di Nabi kan malaikat yang Nabi maksud dari yang tanyanya. Bukan oleh sahabat yang lain menyekan malaikat, Nabi ya Rasulullah, Nabi adalah hamba Allah yang paling mulia. Singkat cerita diken oleh Nabi. Nyan sama. Nabi kata ente mulia karena utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hana mungkin utusan Allah hana mulia. Kan nyan yang lot maksud bukan oleh Nabi. Diam dalam sahabat saling bertanyalah sahabat. Sehingga nah sahabat lain yang neken menyamenan yang paling mulia kamu ya Rasulullah, sahabat-sahabat drone. Tekem Nabi, teiyam Nabi. Nekalan siroro ni sahabat ke? Nabi melihat satu persatu wajah sahabatnya. Bukan itu yang aku maksud, kata Nabi. Kalian sahabatku, pantas kalian mulia, kalian melihatku, kalian membersamaiku untuk memperjuangkan dakwah, untuk memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Kalian hidup sezaman denganku, kalian melihat diriku beribadah, kalian mencontoh kepadaku secara langsung, pantas kalian mulia. Namun bukan itu yang aku maksud, kata Nabi. Tema tehiran-hiran untuk para sahabat ka makin hana muholomnyo. So teman yang Nabi maksud hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Para sahabat pun tidak mampu berkata-kata apa-apa lagi. Diam sahabat. Lalu baginda Nabi SAW menundukkan wajahnya. Kemudian baginda Rasul menangis di hadapan para sahabat. Mengalir air mata Nabi, membasahi pipi Nabi SAW, membasahi sampai membasahi jenggotnya Nabi SAW. Tertunduk Nabi, neklik Nabi. Hirindom sahabat, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Kemudian Rasul mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air mata yang mengalir di pipi Rasulullah SAW. Rasul berkata, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah aku wafat. Mereka begitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka begitu mencintaiku, Rasulnya. Namun mereka tidak pernah melihatku. Dan tahukah kalian siapa mereka? Mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tak hidup denganku seperti kalian, wahai sahabatku. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Kita selalu berselawat kepada baginda Nabi. Itu bentuk kerinduan kita kepada Nabi. Dan saksikanlah wahai para sahabatku, aku pun rindu kepada mereka. Nabi merindui kita hari ini yang terus berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, yang hidup 1400 tahun lebih setelah kepergian Nabi SAW. Nabi merindui kita. Nabi mengatakan kita hamba yang paling mulia di sisi Allah. Karena kita beriman kepada Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi. Maka imannya ke yang kita nyomat sampai kita nyomati. Semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dengan mata Nabi yang dile merindui kita nyomandum, mudah-mudahan kelak kita yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini ibarat sebuah perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Kita sudah menempuh ratusan kilometer. Sekarang tinggal beberapa langkah lagi menuju titik finish, menuju tujuan akhir dari perjalanan Ramadan. Kalau diibaratkan pertandingan sepak bola, ini sudah masuk menit-menit 90. Ini sudah injury time. Kena-kena abewate. Katruk bak 20 si kurang Ramadan. Tinggal si malam tu, tinggal si uro tu, kita yang laksanakan bulan Ramadan. Sebelum Ramadan pergi dari keseharian kita nyo. Sayangnya justru di menit-menit akhir ini banyak yang mulai lengah, banyak yang mulai longgar, banyak yang mulai merasa sudah melakukan ibadah yang luar biasa. Yang tadinya semangat ke masjid, sekarang mengalami kemajuan, maju saf. Dari pun punoh sabuah masjid, uro makin uro sama makin ujung, maju saf. Tapi nyokat kemajuan yang kita harapkan. Jangan sampai Ramadan pergi tapi kita belum mendapatkan apa-apa. Jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan lapar, tapi tidak dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sesungguhnya kita yang kejar di bulan Ramadan adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sah kita yang disebut tamang dalam bulan Syawal, niba uro yang fitrah. Artinya kita yang kagak ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niba bengah yang mulianya, al-fakir ilminya, laki izin untuk menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan meraih husnul khatimah di penghujung Ramadan. Jangan biarkan Ramadan pergi tanpa ampunan dan tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang akan ulun tuan sampaikan pada minit yang kau ke memberikan manfaat kepada
seluruh jamaah yang hadir nibak bengah yang mulianya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini telah berada di hari yang ke-29 Ramadan, sebuah momen yang sangat menentukan. Kita berada di penghujung Ramadan dan mendekati penutup kepergian bulan Ramadan. Setelah kita menyadari bahwa Ramadan tinggal hitungan hari, 1 hari lagi, dan mungkin ini akan menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Pernahkah kita berpikir atau kita begitu sombongnya merasa akan bertemu dengan Ramadan berikutnya? Siapa yang bisa menjamin kita akan ketemu dengan Ramadan tahun depan? Atau kita tidak berhasil menutup Ramadan ini? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan harapan kita kan cuma Ramadannya yang kita jumpai, Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Namun tidak ada jaminan, maka maksimalkanlah apa yang sudah Allah berikan hari ini. Allah jadikan kita berjumpa dengan Ramadan kali ini, maka maksimalkan dengan ibadah. Masih ada kesempatan 1 hari lagi. Karena tingkat lentuan nasabah hadis yang disampaikan oleh Nabi, nepegah oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Maka niba uronyo tanyo sadari bahwa tanyo kana niba akhir-akhir bulan Ramadan dek sampai lengah 20 si kurang Ramadan yang kata jalani dengan begitu semangatnya dek sampai kaco niba uro akhir bulan Ramadan. Karena Imam Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu atas amalan yang telah dilakukan olehnya, dan amalan terakhir itu yang akan menjadi penentu kita akan dibalas dengan kebaikan atau dengan keburukan. Siapa yang beramal tidak baik lalu beralih beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman ke kufur, maka kekufuran yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bukan itu yang kita harapkan. Iman yang kana dalam hati kita semakin keng, semakin kuat, semakin tidak tergoyahkan sampai Ramadan pergi dan membawa perubahan setelah Ramadan. Bayangkan kita sudah berpuasa 28 hari, tapi kalau di hari-hari terakhir kita justru lengah, justru lalai dan kehilangan semangat, bisa jadi semua jerih payah ini tidak meninggalkan bekas apa-apa. Wate yang ditanya jalani semakin uro semakin mukureng. Yang deken gepegah ulang tahun yang tiap-tiap tahun hakikat memang mentamah usia, tapi pada hakikat yang sebetul-betul mukureng usia katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, nepu wajib di atas gata puasa lagi kali nepu wajib di atas umat-umat yang lain sebelum getanyo. Kepuit temannya supaya getanyo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa adalah tujuan utama dari bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah setelah 28 hari Ramadan kita berpuasa, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Le di antara ketanyo yang sibuk dengan rutinitas namun lupa untuk bermuhasabah. Nah, agak perasaan sombong bacut. Oh, kali terawih tiap malam sang-sang bata pikir-pikir gak jadi mangwandu. Nyan ke na rasanya dalam diri manusia, rasanya ke yang perlu tak kelola. Karena wate terus berjalan, umur terus bertambah panjang, namun kita belum menyadari, kita abai, kita lupa untuk bermuhasabah, mengingat atas apa yang telah kita lakukan. Nah, sidho ulama besar Imam Hasan Al-Basri menangis saat melihat orang-orang tertawa menjelang akhir Ramadan. Nah, orang yang kem-kem
Oh akhir-akhir bulan Ramadan galak ke Ramadan dijak. Imam Hasan Al-Basri nekli nekalan urang-urang yang tertawa di akhir-akhir bulan Ramadan. Bahkan Imam Hasan Al-Basri nekli ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, apakah kalian tahu siapa yang amalnya diterima maka ia termasuk yang selamat, dan siapa yang amalnya ditolak maka ia termasuk yang celaka? Lalu bagaimana kita bisa tertawa sedang kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan akan segera berlalu. Apakah kita termasuk manusia-manusia yang beruntung atau malah sebaliknya termasuk manusia-manusia yang rugi? Nekun le Nabi, celakalah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan lalu Ramadan itu berlalu darinya sebelum ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan kita nyokalan sebuah hadis dari baginda Rasulullah tentang bulan Ramadan dan tentang apa yang pernah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Ramadan adalah kesempatan yang langka dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ada yang sudah meninggal sebelum Ramadan, ada yang meninggal begitu awal Ramadan, ada yang meninggal di pertengahan Ramadan, ada yang meninggal di akhir Ramadan. Maka kita yang masih Allah berikan kehidupan sudah selayaknya dan sepantasnya bersyukur dan mengambil pahala yang luar biasa yang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan. Apa yang tanyo harapkan di bulan Ramadan yaitu husnul khatimah, mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Para salafus salih menangis saat Ramadan berakhir karena takutnya amalnya tidak diterima. Dan para salafus salih di 10 akhir Ramadan mereka semakin menguatkan ikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan amalan-amalan, untuk berqiyamul lail, untuk membaca Al-Qur'an dan melakukan amal-amal kebaikan yang mampu mereka maksimalkan dan mendapatkan apa yang kita idam-idamkan di bulan Ramadan yaitu Lailatul Qadar. Meskipun dalam padum-padum riwayat nebegah Lailatul Qadar di malam yang ganjil, namun hana so yang jamin so yang tepe pajan Lailatul Qadar nyentro. Maka sudah seharusnya kita memaksimalkan di 10 akhir Ramadan, dan ini kesempatan kita terakhir di hari yang ke-30 bulan Ramadan nanti malam dan sampai besok. Pertama tanda-tanda husnul khotimah di akhir bulan Ramadan dapat kita rasakan ikhlas kita dalam beramal tanpa paksaan, dan rasa takut kita kepada Allah semakin kuat. Rasa khawatir kita amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dalam hati kita. Dan yang terlebih penting, tanda kita menempat berkah dari bulan Ramadan yaitu gleh hati dan ged akhlak gedanya. Hanale sifat-sifat yang iri, dengki, khianat dan dendam sehingga layak disebut getanya menyambut hari yang fitrah tema di uro raya Idul Fitri. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah memperbanyak bacaan Al-Qur'an, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah dirikan salat qiyamul lail, teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang dipegah oleh Nabi, doa yang dipanjatkan yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah galak nih ke hamba-hamba yang laki maaf, dan Allah galak nih pemaaf. Maka talake ba Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni segala dosa-dosa yang ditanyo yang pernah tanya lakukan, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dikisahkan dalam kitab Al-Maqrizi, ada seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktu 20 sikurung uro Ramadan. Ahli ibadah 20 sikurung uro Ramadan nepe abih wate dengan ibadah yang hana pio-pio. Dan ku yang terjadi di bab
puasa yang kelihatan tu getnyan meninggai dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bermimpi melihatnya dan berkata, Ramadan menyaksikan seluruh amalmu selama 29 hari Ramadan, tapi hari terakhirmu telah menghapus semua yang pernah kau bangun selama 29 hari Ramadan. Dikarenakan di hari ke-30 Ramadan hamba tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sebagai penutup, Al-Fakir ingat sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang nicok riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nebegah li Abu Hurairah radhiyallahu an, nibak sabah uro Nabi neek di atas mimbar. Nabi neken amin amin amin. Lega Nabi neken amin. Natanya oleh sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau mengatakan amin amin amin? Nebegah li Nabi, saknyo na malaikat truk, malaikat Jibril. Pu temang nebegah li malaikat Jibril. Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi darinya, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin neken Nabi. Yang kedua, neken le malaikat Jibril. Celakalah manusia-manusia yang mantang udip kedua orang Syi'i ataupun salah sidro dari kedua orang Syi'i, namun ji tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin dikali Nabi. Tema yang kelih, celakalah seseorang yang ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, namun mereka tidak bersolawat kepadamu, kata malaikat Jibril, dan amin dikali Nabi. Leboh kalimatnya yang pedubit oleh Jibril alaihissalam bukan hanya sekedar peringatan, namun tamparan yang keras bagi kita untuk kita sadari hikmah yang pertama, bahwa terlalu banyak manusia yang mengabaikan keberkahan bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nyankan bagian dari jamaah salat subuh Masjid Babul Huda yang bengah mulianya. Yang kedua, hikmah bagi kitanya yang manteng na urung cik dino, yang manteng na salah tidro syid hana pupu, berbaktilah sebelum waktu terlambat. Bahagiakanlah kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh siapapun, mulut kita lantas berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nibak selawat, karena dengan selawatnya kelak di hari akhirat kita yang menempat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ulun tuan pegah sanyo, hadisnya merupakan penutup dari ceramah subuh kalinya. Maka yang terakhir, marilah kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Ramadannya. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودا اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودا. Ya Allah, di penghujung Ramadan ini kami duduk di rumah-Mu. Dalam keheningan subuh kami tundukkan hati kami. Kami tahu Ramadan akan segera berlalu ya Allah. Tapi kami belum yakin apakah kami sudah benar-benar memanfaatkan dan mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jika selama Ramadan ini kami lalai, kami mohon ampunan dari-Mu ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kelalaian kami ya Rabb. Jika kami sempat malas, sempat marah, sempat berkata yang tidak baik, sempat menyakiti orang lain, ampunilah semua itu ya Allah. Jangan biarkan Ramadan ini pergi tanpa membawa pengampunan dari-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, jadikanlah ia Ramadan terbaik dalam hidup kami. Jadikan hari-hari terakhir ini penuh keberkahan, penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang, penuh ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami yang keras, tenangkan jiwa kami yang resah, lapangkan hidup kami, dan bimbing kami agar istiqomah dalam ibadah meski Ramadan telah pergi. Ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khatimah, karuniakan kepada kami husnul khatimah, karuniakan kepada kami husnul khatimah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan akhir hidup kami akhir hidup yang baik, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Kumpulkan kami nanti di surga-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama Rasul-Mu tercinta, di tempat yang tak ada lagi air mata, tak ada lagi perpisahan, dan tak ada lagi kesedihan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ampunilah dosa-dosa kami, lapangkan hati kami untuk berubah menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Jadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kami. Pertemukan kami kembali kelak dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Jadikan kami meninggalkan Ramadan ini mendapatkan maghfirah, ampunan dari-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna, fa'fu anna ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.